Udah kelihatan semuanya? Bisa ya? Saya. Oke, kita mulai pelajaran kita yang pada pertemuan yang keempat. Itu mengenai writing 2. Jadi saya nanti di sini kita akan bahas mengenai wish and if. Kelihatan singkat, tapi sebenarnya ini agak ribet untuk memahaminya, ya. Jadi dibutuhkan konsentrasi. Kenapa, Sir? Karena agak kompleks wish and if, atau lebih tepatnya namanya conditional sentence. Jadi kalau wish itu kita sudah tahu ya, itu adalah suatu harapan atau desire ya. Kemudian kalau if nanti itu adalah seandainya, jadi kita berandai-andai, atau bahasa Inggrisnya ini dream dreaming ya, hayalan. Ya, jadi nanti saya mau ingatkan minggu depan, Selasa depan, kamu coba baca satu reading ya. Mau saya kasih atau kamu aja yang baca? Saya kasih aja ya. Saya kasih aja ya. Saya kasih reading text, kamu baca. Oke? Oke, kita masuk ke wish. Nah, saya akan terangkan wish ini pelan-pelan. Nggak usah terburu-buru biar kamu mengerti. Ini wish ini di dalam bahasa Inggris ada patternnya, kelihatan simple tapi sebenarnya agak kompleksnya itu adalah penggunaan daripada tenses di dalam kalimat yang menggunakan wish. Ya. Jadi dibutuhkan ya kemampuan yang pertama yaitu memiliki ya atau master di bidang tenses. Karena kalau kita berharap, kenyataannya terkadang bisa berbeda dari yang diharapkan. Makanya wish itu nanti ada menggunakan past participle, ada yang menggunakan simple past. Jadi kamu harus tahu dulu dasarnya, yaitu tenses. Kita sudah bahas tenses kemarin. Inti bahasa Inggris kebanyakan dominannya itu aja, tenses itu. Oke, coba perhatikan PPT yang saya munculkan di layar ya. Yang pertama, wish itu diikuti oleh to infinitive. Itu sudah hal yang biasa ya. Atau object plus to infinitive. Ya. Jadi ini ya. Kelihatan kan kursor saya ini ya. Jadi ada to infinitive and object plus to infinitive yang memiliki arti keinginan. Itu dulu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Halo? Iya. Arti wish apa? Iya, harapan and keinginan. Ya. Siapa saya? Enggak, saya kasih tanda warna merah dia. Wish diikuti oleh to infinitive dan object plus to infinitive. Contoh, I wish to see your brother. Ya. I wish to see your brother. Berarti saya berkeinginan atau saya berharap ya bisa melihat saudara laki-lakimu. Nah, she wishes to study abroad. Dia berkeinginan
atau dia berharap belajar di luar negeri. Nah, ini kan wish plus to infinitive. Ya? Gampang kan? Yang berikutnya, he wishes you. Objek di situ bisa saja siapapun, bisa him, bisa her, bisa somebody, ya, bisa someone, bisa people. Yang penting objek. He wishes you to leave the room. Remember that object plus to infinitive. Sekarang saya minta kamu bikin satu kalimat di luar daripada ini. Tapi sebelum sampai di sini, saya mau tanya, bisa nggak kamu menggunakan kata wish dari contoh yang pertama ini? Paham nggak? Yes, pakai to infinitive. Paham nggak? Pakai to infinitive aja dulu. Dimana artinya kan gini, kalau kita belajar suatu bahasa atau bahasa asing, pertama sekali yang harus kita ketahui kan apa artinya, translationnya kan gitu ya. Benar nggak? Kalau saya mau belajar bahasa Inggris, ada suatu kata baru yang saya temukan, pasti saya buka kamus, apa sih artinya ini? Benar nggak? Gitu ya. Maka sama dengan wish, bahasa Inggris ini. Saya menemukan suatu kata baru dalam kosakata bahasa Inggris, yaitu wish. Wish ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah harapan atau keinginan. Atau dia berfungsi bisa sebagai kata benda, bisa sebagai kata kerja. Sekarang saya tanya sama kamu, di dalam kalimat yang kita pelajari ini hari ini, malam ini, wish-nya ini berfungsi sebagai kata kerja kah atau kata benda? Kata kerja, exactly, benar ya. Sampai di situ pas, berarti kamu mengerti. Berarti kalau dia kata kerja, maka ada subjeknya. Kenapa? Karena ada yang berkeinginan, ada yang berharap. Siapa yang berharap? Saya berharap. Saya berkeinginan. Maka I wish. Itu cara menganalisa pembuatan kalimatnya ya. I wish. She wishes. He wishes. They wish. Ya. Berarti kalau dikatakan I wish, berarti artinya dalam bahasa Indonesia apa? Atau saya berharap. Oke? Nah, sekarang penggunaan wish diikuti oleh to infinitive, berarti dia adalah bentuk kalimat simple present tense. Kalau simple present tense berarti terjadi di masa lalu atau kini? Iya, masa sekarang. Benar. Jadi kalau saya bicara sama kamu sekarang, saya berharap ya saya berharap memiliki banyak uang. I wish to have much money. This is my desire, right? Ini keinginan saya. Oke? Penggunaannya adalah I wish to have. I wish to see, for example ya. Nah, selain wish diikuti langsung oleh to infinitive, bisa juga wish diikuti oleh objek. Kok bisa, sir? Sekarang kalau saya katakan dalam bentuk bahasa Indonesia, saya berharap Wida kerja di perusahaan Taiwan. Kan gitu. Saya berharap. Saya berharap sama siapa? Saya berharap sama Wida. Wida itu adalah iya.
Bisa sampai di situ dulu dipahami penggunaannya. So, I wish her atau I wish Wida to work in a Taiwan's company. Ya. Jadi, penggunaan wish diikuti to infinitive dan wish dengan objek. Kalau dia tanpa objek berarti menyatakan mengenai keinginannya diri sendiri tanpa ada berharap sama seseorang. Ya, contoh I wish to see your brother. Tapi kalau I wish you, ya I wish you to love me, for example. Oke? Sekarang saya minta kamu buat 2 contoh deh. Bisa ya, 2 contoh ya? Mau ditulis atau kamu mau apa? Oke, coba ditulis di chattingnya. Dua-duanya, satu pakai yang to infinitive, satu yang objek. Iya. Ditulis di pesannya. Ayo dibuat, ditulis di. Oke. Yes. Ayo ya, satu lagi. Iya, satu yang menggunakan to infinitive, satu yang menggunakan objek plus to infinitive.
Oke, kita lihat ya. Saya lihat yang pertama dari Sri Rahayu. Ya, sama-sama kita cek yuk. Perhatikan semuanya di pesan. Ya, halo. Kenapa? Saya dengar suaranya. Oh, oke, coba yang lain bisa dengar ya. Connect ya. Connect ya. Oke, kita lihat pesannya ya. Semua coba lihat, perhatikan pesannya dari Sri Rahayu. I wish you to always be happy. Ya, ini tidak salah ya. Tidak salah ya. To be happy. Ya, be juga bisa ya. Be happy. Tapi dia ini sebenarnya be ini setelah be ada adjektif ya. Oke, Nuryawati, I wish to work in Sheraton Hotel. Okay, good ya. Maybe after finishing ya your bachelor. Endang, I wish to visit you in Turkey someday. Oh, yeah. I wish ya to visit you in Turkey. Okay, no problem. I wish she a happy marry. Okay, I wish she. She is subject ya. Coba perhatikan punya endang ini. Kita koreksi sama-sama ya. Coba perhatikan semuanya punya Yuli. I wish her. Ya, I wish her to. Ya, I wish. Ya, iya. Yang benarnya itu I wish her ya, bukan she, tapi her. And kemudian Wida, I wish you to get happiness wherever you stay and whatever you do. Okay, good. And Wida lagi, I wish to study well. Okay, good. Even though in my circumstances life. Okay, what do you mean by in my circumstances life? Circumstance means condition ya. Okay, no problem. He wishes you to, dari Nuryawati, he wishes you to get. Okay, good. A new job soon. Sri Rahayu, I wish you will get. I wish you get to ya. I wish you to get good grades ya. Ayu, I wish you to get good grades ya. Ayu. Santi ya, willnya itu dihapus, ganti dengan to get good grades. And Santi, I wish to buy a car next month. Okay. I wish my mom to get well soon. Yes, correct. Good ya, good Santi. Maaf, okay, no problem Ria. Okay, mengerti ya. Sampai di situ sudah benar semua. Tapi dalam conversation nanti jangan dilupakan cara penggunaannya ya. Sometimes memang karena ini kita belajar teori ya, it is very easy to copy the pattern ya. Untuk mengcopy, mencontek patternnya mungkin kita bisa, but when we left the class tonight, oh yeah, okay, no, okay, no problem ya.
Ya, oke, kita lihat yang kedua sekarang. Wish, that, subject, past tense. Ya. Nah, ini nanti ada sebuah catatan di sini ya. Coba perhatikan. Pattern yang kedua ini digunakan untuk menyesali suatu kejadian pada saat ini atau menyatakan suatu angan-angan, harapan kosong atau khayalan. Contoh, I wish that I broke my umbrella. Artinya apa dalam bahasa Indonesia itu? Ya, saya berharap bahwa saya membawa payung saya. Kalau saya berharap saya membawa payung saya, kenyataannya apa? Iya, ya. Jadi wish yang kita gunakan pada pattern kedua dan selanjutnya menyatakan penyesalan atau berlawanan dia dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau saya punya, berarti kenyataannya tidak punya. Saya tidak punya, kenyataannya saya punya. Jadi, pattern yang kedua ini, penggunaannya intinya seperti itu. Saya ulangi kembali. I wish that I broke my umbrella. Saya berharap saya membawa payung. Kenyataannya saya tidak membawa payung. Means, real fact, itu sama. Artinya atau kenyataannya. That I do not bring my umbrella. Yang mau saya tekankan, coba perhatikan kursor saya ini ya. Perhatikan. Saya tanya, yang saya kasih tanda warna merah ini, saya tanya sekarang tenses apa yang digunakan. I wish that I... Yes, benar. Simple past tense menggunakan kata kerja kedua, I broke. Perhatikan ya, pelan-pelan saya bilang. Kalau wish-nya menggunakan kata kerja kedua atau saya buat di sini dia menggunakan simple past tense, maka means-nya adalah simple present. Sampai di situ bisa nggak dulu kamu pahami? Yang saya beri tanda merah ini berarti important. Ya? Bisa nggak dipahami sampai di sini? Understood ya? Kalau wish-nya menggunakan, setelah wish maksud saya, menggunakan simple past tense, berarti kenyataannya atau means-nya atau real fact-nya adalah simple present. Atau lebih tepatnya seperti ini contohnya. Saya berharap membawa payung. Saya berharap saya membawa payung. Saya membawa payung itu menggunakan simple past tense, bentuk kata kerja kedua. Maka kenyataannya saya tidak membawa payung. Saya tidak membawa payung ini adalah simple present. Sampai di situ bisa ya? Oke. Catatannya adalah bahwa that bisa dihilangkan akan tetapi tidak menghilangkan maknanya. So, kamu bisa saja tidak menggunakan that. Kamu langsung bilang, I wish I broke my umbrella. No problem. It is okay. Ya, mau kamu pakai that juga, no problem. Ya,
Contoh, I wish I knew her. Tenses apa yang digunakan? Past tense. Artinya apa? Ya, maksudnya translation ke bahasa Indonesia apa ini? I wish I knew her. No, I mean that translate kan dulu. Ya, saya berharap saya kenal sama dia. Tapi kenyataannya saya tak kenal sama dia. Gitu ya? Yang kedua, Donnie wishes he lived in the palace. Means he he doesn't live in the palace. Kalau saya gantilah contohnya, ya, Donnie tinggal, kenyataannya he lives in the house. Bisa nggak? Saya ganti menjadi seperti ini contohnya. Saya ganti menjadi he lives in the house. Bisa nggak? Bisa, benar. Karena yang namanya wishes itu berlawanan dengan kenyataannya. Ya berarti kenyataannya dia tinggal di rumah, bukan di istana. Ya, memang sih dalam bahasa Indonesia sering kita katakan istana juga rumah. Ya kan, sama seperti kita ikan apa hari ini, daging juga dibilang ikan. Ya kan? Karena itu sudah menjadi habit kan gitu kan? Ikan apa? Ya kan? Ikan apa hari ini? Padahal dia makan contohnya daging sapi atau telur. Ikannya telur ya ikan juga dibilang di Indonesia. Ya. Atau nggak tahu kalau saya di Sumatera gitu, kalau di Jawa gimana? Mana tahu berbeda. Sama nggak? Sama ya? Hah? Enggak. Karena waktu saya kecil dulu, ikanmu apa katanya? Oh, daging sapi atau telur gitu, atau kornet gitu kan, atau apalah gitu. Oh ya, padahal ikan kan, padahal itu daging atau telur, tapi tetap dibilang ikan. Itu di Indonesia, makanya palace dengan house pun kan berbeda kan. Maksud saya, mana tahu ada yang berpikir, lo kan sama sir gitu. Ya, ya itu masa lalu kan gitu. Kebiasaan di masa lalu kan. Oke, yang berikutnya, I wish I did not smoke. Simple past atau simple present? Means-nya I smoke. Nah, perhatikan, ada hal yang paling penting untuk kamu perhatikan dan jangan dilupakan. Ya. Sekarang coba